Pada suatu hari, ada satu keluarga sedang berlibur di pantai. Keluarga sedang asik dan menikmati liburannya. Ternyata, tidak sengaja ibunya terinjak batu kecil dan menyebabkan luka di telapak kakinya. Aduh, sakit kakiku. Kenapa, Bu? Kaki ibu berdarah? Iya, tadi ibu gak sengaja terinjak batu kecil. Oh, ayo Bu, kita obatin dulu. Seminggu kemudian, luka si ibu tak kunjung sembuh dan membuat khawatir si ibu. Bukannya membaik, lukanya semakin membesar. Kenapa kaki ibu nggak sembuh-sembuh? Iya pak, padahal sudah seminggu. Tenang bu, nanti kita ke rumah sakit untuk periksa luka ibu. Jangan nanti pak, sekarang aja. Ibu khawatir nanti kenapa-napa. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan, ternyata kadar gula darah ibunya tinggi dan didiagnosa diabetes mellitus. Bagaimana ini dok? Apakah kaki saya bisa sembuh? Tenang Bu, luka kaki ibu bisa sembuh, tapi perlu waktu yang lumayan lama karena ibu mempunyai kadar gula darah tinggi yang mengakibatkan lukanya sulit sembuh. Jadi, bagaimana penanganannya dok? Agar istri saya lukanya bisa sembuh. Nanti ibunya harus rutin dilakukan perawatan luka secara khusus. Kemudian ibunya harus bisa mengontrol gula darah dengan cara membatasi makanan yang tinggi karbohidrat, serta rutin dilakukan pengecekan gula darah. Banyak banget dok yang harus saya lakukan. Ibu yang sabar, jangan cemas. Nah, dengan ibu taat dan mengikuti sesuai instruksi, insya Allah luka ibu akan sembuh. Baik dok. Mendengar penjelasan dari dokter, ibu itu mulai merasa lega karena lukanya pasti akan sembuh dengan mengikuti sesuai anjuran. Setelah beberapa bulan kemudian, ibu itu melakukan perobatan di puskesmas dan dia mengikuti kegiatan edukasi tentang diabetes mellitus yang merupakan salah satu program kegiatan di puskesmas tersebut. Ibu itu bertanya kepada seorang perawat yang merupakan salah satu tim dari kegiatan edukasi diabetes mellitus. Perawat, saya beberapa bulan yang lalu, saya baru saja mengetahui bahwa ternyata saya mengidap penyakit gula darah. Dan saya ingin lebih tahu lagi tentang bagaimana cara menangani penyakit gula darah ini. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali. Di sini kami akan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada Ibu, dan kami sarankan Ibu harus selalu mengikuti kegiatan edukasi DM ini ya Bu, karena untuk menambah pengetahuan Ibu tentang diabetes mellitus. Jadi gini Bu, tujuan dilakukan edukasi adalah untuk merubah perilaku agar mendapatkan pengelolaan diabetes yang optimal, seperti pola makan sehat, melakukan kegiatan secara teratur, menggunakan obat DM secara aman dan teratur, melakukan pemantauan glukosa darah secara mandiri, mampu melakukan perawatan kaki secara berkala, dapat mengenal dan menghadapi keadaan sakit akut dan keadaan kegawat daruratan dengan tepat, mengajak keluarga pasien untuk membantu dalam pengoptimalan pengobatan diabetes guna mencegah komplikasi lebih lanjut ya Bu. Nah, Ibu juga harus sering melakukan terapi nutrisi, tujuannya untuk mempertimbangkan jumlah kebutuhan kalori serta gizi yang seimbang. Penderita DM juga ditekankan pada pengaturan 3J ya Bu, jadwal makan, jenis makan, dan jumlah makanan. Sering melakukan olahraga dan selalu cek gula darah. Jadi apakah Ibu sudah paham mengenai cara penanganan diabetes mellitus? Iya perawat,
Terima kasih atas penjelasannya, dan saya sudah dapat sedikit mengetahui tentang cara bagaimana menangani diabetes mellitus. Iya Ibu, sama-sama. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ibu harus selalu rutin mengikuti kegiatan edukasi tentang diabetes mellitus dan masih banyak lagi kegiatan untuk pasien diabetes mellitus. Contohnya seperti senam kaki diabetik dan lain. Setelah mengikuti kegiatan edukasi, ibu itu langsung pulang dan merasa lega karena dapat sedikit ilmu tentang cara menangani diabetes mellitus.